Sahabat, kita bertemu lagi di channel saya Harsh Garden. Dalam video kali ini, sahabat nanti akan menyaksikan bagaimana saya mendirikan rumah bambu sendirian tanpa bantuan seorang pun. Rumah bambu yang akan saya buat ini desain atau bentuknya itu segitiga. Hal pertama yang saya persiapkan adalah kerangkanya atau framenya, dan sekarang saya sedang menyiapkan kerangka untuk lantainya, kemudian kerangka untuk dinding beserta atapnya. Lantai dari rumah ini nanti kedepannya bukan terbuat dari keramik atau semen atau dari bambu, melainkan akan saya pasang papan dari kayu jati. Kenapa rumah bambu ini saya kerjakan sendiri dan saya tidak meminta bantuan dari teman-teman saya? Sebabnya karena yang pertama, di antara kami semua itu tidak ada satupun orang yang berpengalaman membuat rumah bambu, dan saya pun hanya belajar caranya membuat rumah bambu itu dari YouTube, dari Instagram, dan dari media sosial lainnya. Oleh karenanya saya meminta 3 teman saya untuk bersama-sama mengerjakan rumah batu. 1 menjadi tukangnya, 2 membuat adonan semen pasir dan mempersiapkan batunya, sedangkan yang 1 mencari batu atau mengumpulkan batu-batu dari tanah saya sendiri, sehingga saya tidak perlu membeli batu dari tempat lain. Hanya sekali waktu kalau memang saya tidak mampu atau tidak bisa mengerjakan sendiri, baru saya minta tolong atau minta bantuan dari teman-teman saya. Meskipun saya belum berpengalaman atau saya belum pernah membuat rumah bambu, tapi saya begitu menikmati setiap proses dalam pembuatan rumah bambu ini. Saya ingin sekali mempraktekkan informasi atau ilmu yang saya dapat dari media sosial selama ini. Saya tidak ada target kapan harus selesai rumah ini. Saya hanya bekerja seenaknya saja. Sambil mengerjakan rumah ini sendirian, saya juga mengambil gambar atau foto atau video untuk kepentingan dokumentasi seperti yang saya lakukan dalam setiap tahap dari proses pembuatan rumah ini. Terkadang saya menggunakan tripod, itu yang paling sering, dan terkadang saya juga menggunakan drone untuk mengambil video. Dalam mengedit video seperti ini, saya juga hanya menggunakan aplikasi gratis yang bisa didapat dari aplikasi store. Ini adalah yang dilakukan oleh ketiga teman saya. Yang 1 memasang batunya sebagai tukangnya, yang kedua mempersiapkan adonannya, dan yang ketiga
mengumpulkan batu-batu dari tanah saya sendiri. Di tempat saya atau di kawasan saya belum terjangkau listrik PLN, sehingga untuk penerangan saya menggunakan solar system atau listrik tenaga surya untuk menghidupkan mesin bor, mesin serut. Seperti ini saya juga mengandalkan solar cell atau tenaga surya. Sedangkan untuk alat-alat berat seperti untuk memompa air, saya menggunakan genset. Saya memilih untuk mengerjakan rumah bambu sendirian ini karena yang pertama saya tidak ingin buru-buru, dan yang kedua saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Saya sangat beruntung, meskipun sendirian, saya sangat menikmati sekali setiap proses dari pembuatan rumah bambu ini. Tidak ada alat yang super canggih yang saya pergunakan, hanya alat-alat sederhana yang biasa dipakai oleh tukang-tukang saja yang saya pakai untuk pembuatan rumah bambu ini. Rumah segitiga yang saya buat ini desainnya sedikit berbeda dari rumah segitiga pada umumnya. Rumah segitiga pada umumnya biasanya bagian depan dan bagian belakang tinggi atapnya sama, sedangkan rumah segitiga yang saya buat ini bagian depan dan bagian belakangnya tingginya berbeda, sehingga dalam proses pembuatan kerangka saya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pembuatan rumah segitiga pada umumnya.
Rumah batu yang saya buat atau saya desain ini juga tergolong unik. Itu karena untuk pondasi dan kerangkanya saya tidak menggunakan sepotong besi pun. Semua konstruksinya hanya menggunakan bambu saja. Setelah frame atau kerangkanya terpasang, barulah rumah bambu ini terlihat menarik. Bagian depannya tinggi, bagian belakangnya rendah atau pendek. Bagian depan tingginya sekitar 6 meter, sedangkan bagian belakang tingginya hanya sekitar 4 meter. Jadi terlihat unik dan menarik rumah ini ke depannya. Sekarang waktunya untuk memasang dinding sekaligus atapnya. Saya menggunakan kompresor dan paku tembak untuk memasang dinding dan atap rumah ini. Selain lebih rapi, lebih kuat, saya juga bekerja lebih kuat dengan alat-alat ini. Oktober 2021 saya membeli kayu-kayu dari pantai. Kayu-kayu ini adalah kayu-kayu dari hutan yang terbawa banjir sampai di pantai, kemudian dikumpulkan oleh nelayan-nelayan di sekitar sini, dan saya membelinya untuk saya gunakan sebagai bahan untuk kusen,
kusen pintu, kusen jendela, untuk frame kaca, juga untuk mebel, untuk meja, kursi, dan lain sebagainya. Kayu-kayu seperti ini tergolong murah, karena untuk satu truk kecil seperti ini saya hanya perlu membayar sekitar 700 atau 800 ribu saja. Selain murah, kayu-kayu ini juga memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Minggu 24 Oktober 2021. Istri saya meminta saya untuk belajar mengemudi mobil. Sebenarnya saya kurang tertarik untuk mengendarai mobil atau mengemudi mobil, karena saya lebih menikmati mengendarai sepeda motor dibandingkan mengendarai mobil. Tapi karena istri saya meminta, makanya saya terpaksa belajar untuk mengemudi mobil. Alasan kenapa saya tidak tertarik untuk mengemudi mobil sampai hari ini, ya pertama adalah karena macet di mana-mana, dan saya termasuk orang yang paling tidak suka atau paling tidak sabar dengan kemacetan lalu lintas. Itu sebabnya saya tidak tertarik untuk mengemudi mobil. Minggu lalu, untuk pertama kalinya hujan turun di Pulau Sumba, dan saya baru menyadari bahwa setelah turun hujan, tanah di tempat saya menjadi sangat licin sekali. Itu sebabnya saya meminta teman-teman saya untuk membuat jalan atau menaruh batu-batuan seperti ini. Setelah batu-batu tertata, kemudian saya menguruknya dengan pasir bercampur bebatuan supaya jalan tidak menjadi licin. Sahabat, hanya sampai di sini saja video saya kali ini. Video tentang proses pembuatan rumah bambu akan saya lanjutkan ke episode berikutnya, yang akan saya beri judul Harsh Garden Diary 07. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai ketemu lagi.